Komodo mau nanya dong, saya kan biasa main akuarium air tawar, mau pindah ke laut, sistem filtrasi sama nggak ya sama filter koi? Kayak mekanis, biologi, kimianya, terima kasih. Denny Chan, Om Ponto udah lama nggak nanya nih. Oke siap. Koral mana aja yang butuh high flow arus dan low flow arus? Dari wah, gue inget nih sama namanya nih. Ini nggak bisa dibaca nih. Penasaran gue bacanya apa sih? Gak bisa baca. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini gua akan Q&A lagi. Nggak tahu edisi keberapa. Ya seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau Q&A itu bikin saya tetap bersemangat untuk berbagi cerita kepada kalian yang sifatnya edukasi, tapi kalian juga harus cari sumber-sumber informasi lainnya ya. Karena saya akan mengedukasi dari sisi pengalaman yang pernah saya lewatin sama pengalaman teman-teman River tentunya. Oke, video Q&A ada 15 pertanyaan. Ini di HP udah ada 15, betul ya? 15 pertanyaan. Kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Dari Taufik Ahmad. Om, nanya dong, detritus di main tank atau di sump wajib dibersihin nggak? Wajib. Kalau kalian males bersihin detritusnya atau debris-debrisnya, kalian bisa pakai Sikam Pristine. Karena itu bakteri anaerobik, dia untuk bisa mengolah sampah organik. Jadi nanti kalian bisa suntikin kalau misalnya emang detritusnya itu ada di atas pasir. Kalian bisa suntik ke dalam pasirnya biar bakteri anaerobiknya tinggal di sana dan dia akan bantu mengolah sampah organik ataupun detritus yang ada di daerah-daerah itu. Cobain. Thank you Om Taufik. Next dari Arfi Ramaditya. Kalau boleh tanya, saya ada koral donat bisa keluar dari cangkang dan masih mekar. Hah? Apakah bisa karena wave maker? Soalnya awal-awal kayak rok keangkat kena angin. Udah diubah posisi tapi masih begitu. Oh, ya mungkin gara-gara wave maker. Dia terlalu kuat. Jadi dia sobek sebetulnya tuh. Si itunya sobek. Akhirnya jadi kayak keluar dari si cangkangnya ya. Ya. Ya, kita juga, ya memang kalau misalnya jenis donat itu ada kemungkinan gara-gara wave maker itu dia jadi kayak, sebenarnya dia sobek terus kayak mau keangkat. Ya itu karena arusnya mungkin terlalu kuat atau dia langsung konstan ke arah donat. Sebenarnya donat itu dia nggak mau arus terlalu kuat. Donat, sinarina, ataupun si karang-karang daging lain itu kayak karang otak, itu dia nggak mau terlalu kuat lah, arusnya dia mau medium aja. Dia yang penting dia ada air bergerak di seputaran dia biar dia bisa dapat makanan-makanan yang nyangkut di dia. Jadi untuk coral donat sebaiknya jangan terlalu kuat. Tapi nggak apa-apa kalau dia udah dirubah posisi tapi masih begitu, kasih dia posisi yang lebih tenang, tapi nanti dia akan balik lagi kok. Dia bisa reheal. Oke, thank you Om Arfi. Next, Ali Farkan. Komodo mau nanya dong, saya kan biasa main akuarium air tawar, mau pindah ke laut, sistem filtrasi sama nggak ya sama filter koi? Kayak mekanis, biologi, kimianya, terima kasih. Oke, siap Om Alif. Sebenarnya sama, kita tetap ada mekanisnya juga. Mekanis itu buat sampah-sampah awal, sampah-sampah kasar. Kita biasanya menggunakan kapas ataupun pakai filter roll. Mungkin kalau di kolam biasanya pakai rotary drum filter kan sebagai mekanisnya. Nah, filter roll sama mirip kayak rotary drum filter tapi dia pakai tissue roll gitu loh. Nah, itu untuk nyaring sampah kasarnya atau bisa pakai kapas juga. Terus untuk biologisnya sama juga, kita tetap pakai media bakteri. Untuk biologisnya kita akan dapat aerobik bakteri sama anaerobik bakteri, di mana fungsi aerobik bakteri adalah untuk mengurai amonia secara cepat yang akan tinggal di air
si bakterinya, dan anaerobik itu untuk mengurai nutrien, kadar nutrien yang ada di airnya kalian. Jadi dia akan tinggal di media bakteri. Jadi airnya akan kesaring melewati media bakteri, dan itu mineral-mineral nutrien-nutriennya akan diolah sama si bakteri anaerobiknya. Sama kok, sama. Kimianya, kalau kita kimianya biasanya lebih ke, kita jarang sih ada kimianya. Cuman overall sebetulnya kalau sistem kolam itu udah hampir sama dengan laut. Cuma bedanya kita ada protein skimmer. Protein skimmer itu dia akan berfungsi untuk memecahkan air, karena sifatnya amonia itu lendir ataupun minyak. Dia akan memecahkan partikel airnya. Sifat lendir atau minyaknya itu akan naik ke atas, biasanya akan ke saring di mangkoknya si skimmer, dan kadar airnya yang udah terpecah itu, partikel airnya dia akan turun ke bawah karena air lebih berat daripada minyak. Jadi dia akan turun dan air itu udah bersih, bebas dari amonia. Bedanya cuma itu aja. Kalau di kolam koi kan kita lebih mengandalkan water change untuk bantu buang amonia, dan mengandalkan bakteri aerobik untuk mengurai si amonianya. Jadi kurang lebih sama. Harusnya dari kolam ke akuarium laut ya beti-beti lah, beda tipis. Beti-beti. Selamat datang di dunia air laut Om Alif. Sip. Next. Denny Chan. Om Ponto udah lama nggak nanya nih. Oke, siap. Koral mana aja yang butuh high flow arus dan low flow arus? Terima kasih udah menjawab, dan ditunggu Java Pet Company cabangnya di Depok. Loh, kok tahu kita mau di Depok? Enggak, belum. Mudah-mudahan, doain aja Om ya. Oke, Om Denny. Ini untuk koral-koral kita udah pernah bahas nih di video sebelumnya, biar nih nanti editor yang bantu cariin. Nih linknya nih ada di sini. Jenis-jenis koral yang butuh high flow. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin lagi. Untuk koral-koral yang high flow atau yang kuat, yang suka dengan arus yang kuat, biasanya jenis-jenis koral-koral yang ada di permukaan, bukan permukaan, maksudnya di daerah cetek, kayak SPS koral, hard koral. Dia itu suka dengan arus yang kuat karena dia itu sensitif terhadap debris ataupun detritus yang nempel di batang-batang atau di cabangnya si koral. Jadi harus tembak terus, dia maunya flow-nya kuat biar dia bersih, jadi nggak ada yang nempel karena dia punya kulit sensitif. Biasanya kalau kita punya SPS ada debris yang nempel di situ, dia lama-lama jadi kayak bolong, kulitnya hilang. Kalau untuk koral-koral yang low flow, biasanya kita semakin dalam dia flow-nya akan lebih pelan. Biasanya kita itu koral-koral yang kita taruh di dasar kayak fungia, donat, kotak, terus koral-koral berdaging lah rata-rata ya. Dia harusnya nggak mau terlalu kuat. Nah, kalau untuk yang medium biasanya yang jenis-jenis eufilia. Jenis-jenis eufilia tuh ada kayak kolang-kaling kembang, ada cendol, ada karang babut, ada kuku. Nah, itu dia maunya medium tuh. Jadi dia goyang. Wah, itu yang bikin stunning biasanya. Yang bikin saya suka tuh karena ada koral-koral eufilia itu yang wah kayak menari-nari ya. Ya saya rasa itulah jenis-jenisnya. Nah, tapi nanti boleh dicek lagi di sumber yang lain ataupun di link yang tadi saya kasih. Thank you Om Denny. Next, dari Zalu. Om, Salivert flatworm udah coba beli dari Java, nggak ngaruh Om. Santai aja flatwormnya. Udah saya keluarkan flatworm dari Carmon. Terus coba dicelupin malah nyantai aja Om. Udah dibiarin semalaman pun masih hidup. Waduh, harusnya dia berfungsi. Coba takarannya disesuaikan dulu nih. Takarannya disesuaikan dulu. Harusnya dia berfungsi. Karena kita udah pernah cobain. Ada videonya kok. Kita pernah, ada videonya kan? Ada videonya nih. Ini waktu itu video ini saat kita masukin flatworm ke flatworm X ya, ke dalam nanotank, langsung bereaksi, dia langsung kayak cacing kepanasan gitu loh. Akhirnya dia mulai mati ngambang di atas. Udah kita tinggal serokin aja. Next, dari Deodi. Om nanya, tank saya ukuran 120 50-50, sudah running sekitar 5-6 bulan. Sebulan yang lalu udah mulai jernih, lumut udah mulai hilang. Tapi semenjak saya pakai dosing Red Sea yang baru, sekarang tumbuh lumut lagi.
Lumut hijau panjang-panjang kayak rambut. Ikan-ikan saya juga nggak ada yang umur panjang om. Ada bintik-bintik putih, rest in peace. Ada yang siripnya kelihatan tipis, rest in peace. Ada bintik-bintik coklat kayak membusuk, rest in peace. Padahal koralnya gemuk-gemuk. Thanks om. Mantap nih pertanyaannya Om Deodi ini keren. Gak apa-apa, saya coba jabarin dulu satu-satu ya, saya jelasin. Jadi tanknya Om Deodi itu kalau misalnya 5-6 bulan itu udah bersih nih dari lumut. Artinya si akuariumnya tersebut itu udah mulai kehilangan nutrien. Dia mulai turun. Karena lumut itu terjadi saat ada nutrien di dalam sana yang bisa diserap sama lumut dan dia bisa fotosintesis kena cahaya. Akhirnya lumutnya mulai tumbuh lagi. Koral pun sama. Kenapa koralnya bisa gendut-gendut? Karena Om Deodi masukin dosing Red Sea-nya. Jadi nutriennya itu udah ada lagi di dalam sana. Akhirnya dia tumbuh. Dan kalau misalnya akuarium itu udah kehabisan nutrien, akuariumnya bersih, sebenarnya akuarium itu baik nggak? Sebenarnya nggak juga. Akuarium itu lama-lama akan, ya koralnya lama-lama juga akan habis karena kehabisan nutrien, akan ciut, akan kecil. Jadi kalau akuarium yang baik itu harusnya 2, 3, 4 hari, dari 2 hari sampai hari keempat itu udah mulai harus ada lumut lagi. Berarti ada kadar nutriennya di situ, ada nutrisinya yang bisa diserap sama koral ataupun sama lumut. Nah itu yang baik. Jadi kalau misalnya 5-6 bulan itu dia kosong, berarti akuarium bersih, berarti akuarium itu nutriennya udah mulai rendah itu. Nanti akan ada masalah baru. Nah, untuk ikan-ikannya sendiri harus coba dicek dulu. Kalau misalnya ikan itu apa yang bikin dia stres? Karena kalau ikan itu udah mulai stres, dia akan mengeluarkan dia punya lendir stres, akhirnya banyak bakteri-bakteri patogen yang akan masuk ke badan ikan. Ada bakteri, ada parasit, ada virus, ada banyak, ada jamur, ada banyak sekali. Tapi penyebabnya biasanya dari stres. Jadi coba dulu lihat karakter ikannya. Kalau misalnya ikan itu kita lihat space-nya cocok nggak buat dia. Karena kalau jenis-jenis botanan itu kan maunya hunting ya. Dia maunya berenang terus. Space-nya cocok nggak buat ikan botana. Kalau misalnya dia udah cocok, tank mate-nya bagaimana? Dia digalakin nggak? Dia dapat tempat tinggal nggak saat dia malam? Dia bisa ngumpet nggak? Kalau misalnya dia nggak bisa, ya itu menyebabkan ikan stres. Atau dia diusir-usir sama tank mate-nya, dia berantem rebutan teritori, rebutan wilayah. Itu juga bisa menyebabkan ikan jadi stres. Nah, itu pemicunya pertama. Dan kalau misalnya udah ada kayak bintik-bintik coklat, pembusuk, sebenarnya white spot itu sebenarnya itch juga. Jadi nggak cuma white spot, tapi dia ada black spot juga. Harusnya black sih, bukan coklat. Ya itu itch, itu parasit. Jadi parasit yang nempel di tubuh ikan. Jadi harus dicek dulu kondisi ikannya tuh fit nggak, sehat nggak, udah melalui proses karantina belum. Karena kalau misalnya belum akan bawa penyakit ke tank yang mau dimasukin ikannya. Jadi SeaChem tuh ada banyak banget buat ikan ya, buat ikan mau saat masuk atau buat karantina. Dia ada SeaChem Stress Guard. Dimana itu sebenarnya anti stres buat ikan, karena proses stresnya ikan itu ada banyak banget sejak ditangkap, di packing, dikirim dan sampai ke rumah kita itu melalui proses stres banyak. Jadi baik sekali kita pakai SeaChem Stress Guard. Terus kedua ada SeaChem Paraguard. SeaChem Paraguard ini juga dia bisa dia bisa membunuh parasit sebetulnya yang ada pada ikan. Parasit itu ya nggak cuma parasit, bahkan parasit, jamur, virus, apalagi bakteri, itu semuanya kalah sama Paraguard. Itu boleh dipakein dulu, karantina dia dulu sebentar. Kalau nggak punya tempat karantina, ya udah diaklimasi, kalian masukin itu, ya paling nggak buat bersihin dulu lah. Sama anti stresnya jangan lupa, biasanya itu yang kita pakai. Ya harus dicek dulu kondisi ikannya. Paling begitu Om Deodi yang bisa saya jabarin. Mudah-mudahan membantu ya Om. Thank you, tapi ini pertanyaannya keren. Oke, next. Dari wah, gue inget nih sama namanya nih. Ini nggak bisa dibaca nih. Penasaran gue bacanya apa sih? Gak bisa baca. Oke. Halo Foto, saya mau tanya lagi cara penggunaan lampu UV untuk
tank, apakah boleh pakai yang celup atau harus yang tabung? Soalnya yang langsung celup bisa terkena media bakteri. Dan untuk kondisi nyala, apakah harus hidup 24 jam atau di waktu tertentu saja? Terima kasih Om, sukses dan sehat terus. By the way, nama saya Habib. Wah. Oke Om Habib. Aduh, gue puas banget dikasih tahu namanya Habib. Om Habib. Ya. Oke, anjing ini kocak banget. Oke. Ini lampu UV ya, lampu UV. Oke. Sebenarnya lampu UV mau celup ataupun yang model Hylea yang ada tabungnya itu sama aja. Boleh pakai dua-duanya. Enaknya pakai yang ada tabungnya karena dia lampu UV cuma nyala di sekitar tabung dan airnya dilewatin ke tabung tersebut. Kalau mau UV celup boleh nggak? Boleh. Tapi biasanya kalau kita menggunakan lampu UV celup, kita kasih dia chamber sendiri dan semuanya kita kasih stiker. Jadi cahayanya itu nggak sampai nembus ke media bakteri. Jadi bakteri yang ada di media itu juga nggak mati kebakar sama UV. Itu aja bedanya. Jadi kita kayak bikin tabung cuman di satu chamber, kita tutup semuanya. Bisa disekat, boleh pakai akrilik, asal dia nggak tembus cahayanya nggak keluar ya dari chamber tersebut. Atau bisa pakai stiker, jadi kita lapisin stiker. Biasanya sih kalau kita pakai stiker lah. Kita pakai stiker kalau untuk UV celup. Biasanya kita taruh di chamber terakhir, dikasih di chamber pompa. Atau di depan juga boleh saat air masuk. Bebas, tapi disekat. Terus apa lagi tadi? Gue suka banget ini. Akhirnya gue tahu namanya Habib. Oke Om Habib, thank you. Maaf ya Om, habis susah dibacanya. Saya rasa itu ya. Mudah-mudahan cukup. Oh ini. Apakah kondisi nyala harus hidup 24 jam? Ya, kalau UV kita nyalain terus 24 jam. Biarin aja, nggak ada waktu khusus. Kita nyalain terus 24 jam. Karena kita nggak tahu kapan air itu satu akuarium ini turun sampai ke ini butuh berapa lama. Ya, saya nyalain 24 jam jadinya. Aman. Thank you Om Habib. Next. Kocak sih. Kopepot kalau kesedot protein skimmer apa bisa mati Om? Adakah produk Java yang dapat menyerap atau menghilangkan atau menetralkan racun atau zat-zat berbahaya akibat dari biota ikan atau koral mati kok? Kalau bisa jawab, saya dapat voucher belanja gratis sepuasnya di Java. Terima kasih Koko ganteng, jaya sama Java. Oke, cara merawat live rock agar tetap hidup itu sebenarnya gampang, tinggal direndam aja di air. Tank saya overdose KH17. Oh, tinggi amat. Tapi pH 7,7. Bagaimana cara turunin tanpa WC ya? Makasih Om Ponto.